Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Rahmadina, NIM 2201041111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kita pada pertemuan ke-14, yaitu pola relasional, tujuan hukum, dan tujuan negara. Berikut penjelasan dari saya. A few moments later. Pola relasional, tujuan hukum, dan tujuan negara. Poin pertama yaitu konsep negara sebagai sarana mewujudkan tujuan bersama. Jadi, konsep negara sebagai sarana mewujudkan tujuan mengacu pada gagasan bahwa negara berperan penting sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, baik yang dilembagakan melalui gagasan demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum untuk meningkatkan kesejahteraan umum, bahkan sebagai cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan dalam konteks negara hukum lebih menekankan terhadap kesejahteraan rakyat, prinsip-prinsip negara hukum, dan demokrasi, seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, peradilan bebas dan tidak memihak, serta transparansi dan kontrol sosial. Poin selanjutnya yaitu mengenai konsep negara hukum kontemporer. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leben, Julius Verrick, dan lain-lain. Dengan menggunakan istilah Jerman atau Rechtsstaat. Konsep negara hukum yang disebut dalam istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Namun, ada prinsip yang dianggap penting dalam negara kontemporer menurut The International Commission of Jurists. Pertama, negara harus tunduk pada hukum. Kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu. Ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian, poin selanjutnya, politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara. Politik hukum memiliki peran penting dalam Politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara. Politik hukum memiliki peran penting dalam pembentukan dan pemilihan hukum yang akan digunakan dalam sistem hukum nasional guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Politik yang baik akan turut mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, politik hukum yang baik harus bertumpu pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, politik hukum yang baik harus mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Kedua, politik hukum yang baik harus sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Ketiga, politik hukum harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keempat, politik hukum harus turut serta dalam pembangunan sistem hukum Pancasila. Yaitu poin terakhir, analisa tentang potensi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum. Integrasi antara tujuan negara dan tujuan hukum penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Tujuan negara mencakup aspek-aspek seperti keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan hukum berkaitan dengan penerapan norma hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan terciptanya integrasi ini, sistem hukum dapat menjadi instrumen yang mendukung tercapainya tujuan negara secara efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.